Kalimantan Selatan dilakukan revitalisasi, ya. Karena Satgas sudah melakukan tugasnya sudah lebih dari 1 tahun, maka ada perubahan-perubahan terhadap komposisi Satgas, dan sebagian juga adalah penambahan, terutama penambahan bidang perlindungan relawan, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, serta beberapa struktur di bawah bidang yang ditambah untuk memberikan kedalaman atau kekhususan sehingga bisa dilakukan penanganan secara lebih fokus, ya. Jadi dengan demikian bidang Satgas ini menjadi 7 bidang, di mana tiap-tiap bidang akan melakukan tugas berdasarkan portofolio yang sudah ada di surat keputusan gubernur, dan akan mengadakan tempat rapat. Saya ulangi, akan mengadakan rapat di tiap minggu untuk evaluasi mingguan, dan memanfaatkan kantor gubernur ini sebagai tempat melakukan rapat pleno. Rapat lain dapat juga dilakukan di tempat ini atau berdasarkan bidang masing-masing, atau dilakukan secara virtual, dan tiap minggu akan melaporkan kepada media hasil evaluasi pelaksanaan penanganan. Untuk hari ini dapat disampaikan bahwa terutama menjelang setelah pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri, ya, cenderung angka positif itu stagnan, kecuali di tanggal 24 Mei dengan jumlah kasus yang lumayan tinggi. Namun dalam beberapa hari terakhir itu kembali angka menjadi datar, ya. Dan kita harapkan angka ini terus bisa kita turunkan, jumlah angka positif, dengan cara terus mensosialisasikan protokol kesehatan di semua aktivitas masyarakat, ya. Dan untuk menjamin aktivitas masyarakat ini, ya, dapat terus berjalan dan protokol kesehatan juga berjalan, maka Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro untuk 2 minggu ke depan, ya, agar terus dapat mempertahankan sekaligus berupaya menurunkan semua indikator utama, ya. Indikator utama yang pertama adalah angka positif, ya. Berupaya angka positif kita ini terus di bawah rata-rata nasional, di mana rata-rata nasional 5% sementara di Provinsi Kalimantan Selatan 2,7%. Jadi kita sudah di bawah. Kemudian angka kesembuhan juga kita di atas rata-rata nasional, walaupun selisihnya tidak begitu jauh, namun sudah di bawah rata-rata nasional. Kemudian juga bed occupancy ratio, jika pada bulan lalu kita berada di atas rata-rata nasional, saya ulangi, di bawah rata-rata nasional, hari ini kita berhasil memperbaiki bed occupancy ratio melalui penambahan tempat tidur dan angka kesembuhan yang meningkat, ya. Dari 4 indikator, 1 kita yang masih merah, yaitu angka case fatality rate, angka kematian rata-rata. Angka kematian rata-rata nasional 2,8%, sementara Provinsi Kalimantan Selatan case fatality rate masih 2,9%. Oleh karenanya kita
akan berupaya meningkatkan kualitas treatment ya, untuk memperbaiki atau mempercepat atau memperbanyak kesembuhan, di samping sosialisasi terus-menerus agar protokol kesehatan ditingkatkan, terutama bagi yang memiliki resiko yang lebih tinggi, yaitu kelompok usia lanjut ya, yang merupakan mendominasi angka kematian, maupun yang memiliki komorbid. Terhadap dua kelompok yang memiliki risiko tinggi ini, agar lebih waspada terhadap potensi terpapar. Untuk orang tua, terus kita berupaya agar tingkat vaksinasi terhadap usia lanjut terus meningkat. Hari ini memang kita berada di tingkat kurang dari 20% untuk vaksinasi terhadap usia lanjut. Oleh karenanya kita akan minta kepada seluruh bupati wali kota bekerja sama dengan TNI Polri dan seluruh relawan yang ada di dalam masyarakat agar bekerja sama meningkatkan vaksinasi terhadap usia lanjut sebagai upaya untuk melindungi usia lanjut dari resiko tinggi terpapar COVID melalui pemberian vaksinasi. Inilah yang kita bahas pada hari ini ya, hasil rapat pada hari ini. Yang pertama soal Satgas yang direvitalisasi, kedua evaluasi pasca Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, dan yang ketiga adalah perpanjangan PPKM Mikro, termasuk di dalamnya kami akan menyerukan kepada Bupati Wali Kota untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, agar melakukan testing sesuai dengan standar, dalam arti jumlah testing yang cukup sesuai dengan standar WHO, yaitu 1 testing per 1000 penduduk. Kedua, memperbaiki kualitas layanan rumah sakit, termasuk menambah atau meningkatkan tempat karantina. Jadi tidak semua kasus harus dikirim ke provinsi, tetapi semua kabupaten kota harus memiliki kemampuan untuk menangani, termasuk melakukan atau menyediakan tempat-tempat karantina. Ya. Ketiga, terus meningkatkan vaksinasi, terutama untuk kelompok usia lanjut, dan terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat. Secara umum, ya, walaupun setelah Lebaran ada peningkatan kasus, namun 1 minggu terakhir menunjukkan bahwa terjadi pelandaian, ya, dan kita terus akan bekerja. Kalau sekarang landai, berikutnya nanti kita harapkan akan kembali menurun menjadi minimal case setiap harinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di dalam ruangan ini ada kelompok atau kepala bidang kerja. Di tiap bidang nanti dapat dikonfirmasi terhadap data-data yang dibutuhkan atau program kerja apa yang akan dilaksanakan berdasarkan bidang yang akan dilakukan. Demikian, terima kasih.